Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022, terakhir kuartal 3. Kemarin IHSG ditutup melemah 40 poin ke level 7036 dengan nilai transaksi sebanyak 12,5 triliun dan most active stock 5 diantaranya BBRI, Bumi, BBCA, Telkom, dan Adaro. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net sales senilai 623 miliar dengan top sell 5 diantaranya BBRI, Telkom, BBCA, AMRT, dan BMRI. Oke, kita review untuk Wall Street dulu. Jadi sebelumnya ada rilis data tenaga kerja ya. Itu data tenaga kerjanya bagus, tapi jadi katalis negatif untuk market. Oke, jadi data initial jobless claim Amerika mingguan yang berakhir 24 September itu sebanyak 193 ribu claim, turun ya secara mingguan, turun 8% secara mingguan atau level terendah dalam 5 bulan. Jadi bagusnya data tenaga kerja ini semakin memberikan ruang gerak bagi The Fed untuk lebih hawkish lanjutan atau kenaikan Fed Fund Rate November 75 basis dan Desember 50 basis mendatang. Ekonom melihat pasar tenaga kerja Amerika tetap solid seiring kebijakan pengusaha yang mempertahankan karyawannya setelah kesulitan perekrutan tahun 2021 lalu karena COVID. Oke, adapun badai Ian yang menghantam Florida dapat mendistorsi data inisial jobless claim ini untuk beberapa pekan ke depan. Sementara itu, Nasdaq turun 2,8% atau memimpin penurunan bursa Wall Street seiring saham teknologi heavyweight Apple dan Nvidia yang turun lebih dari 4%. Oke, kita masuk ke IHSG. Itu ada sentimen dari data makro, kebijakan makro ya. Jadi penerimaan perpajakan tumbuh 28% di tengah resiko resesi ekonomi sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Jadi investor mencermati keputusan pemerintah yang menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2023 senilai 2.463 triliun, naik lebih tinggi atau 28% secara tahunan. Ini di tengah normalisasi harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang membuat windfall profit 2023 tidak setinggi tahun 2022. Oke, di tengah sejumlah sentimen, kami memproyeksikan IHSG hari ini berpeluang bergerak bullish reversal dengan limited downside potential. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama dari Bank Raya Indonesia AGRO yang membukukan laba periode berjalan senilai 15,4 miliar pada semester pertama tahun ini atau turun 41,6% secara tahunan. Yang kedua dari Waskita Karya yang memperkuat modal Trans Jabar Tol senilai 90,77 miliar. Ketiga, XL Axiata yang berkolaborasi dengan Huawei mengimplementasikan teknologi terbaru FDD Smart 878R. Hasil serangkaian uji coba yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan hingga 2,9 kali. Kita dari makro tadi udah bahas penerimaan perpajakan yang lebih tinggi 28% itu menjadi 2.463 triliun ditargetkannya. Dari global itu pertumbuhan ekonomi Amerika direvisi naik. Jadi pemulihan ekonomi Amerika dari pandemi COVID-19 jauh lebih kuat dari yang diperkirakan semula di tengah stimulus fiskal besar-besaran. Jadi PDB meningkat 5,9% pada tahun 2021. Direvisi naik dari pertumbuhan 5,7% yang dilaporkan sebelumnya. Oke, berikutnya kita masuk ke data ekonomi. Oke, kemarin jadi rilis sejumlah data ekonomi dari Amerika ya. Terus untuk hari ini corporate calendar itu hari Jumat tanggal 30 September itu ada RUPS, WIRG, SSMS, JSky, Care, sama BOS. Sementara untuk dividen hari ini tidak ada. Kita masuk ke technical. IHSG hari ini berpeluang bullish reversal dengan support di 7.000, 6980, berikutnya 6.900.
Sementara untuk resisten di 7120 atau 7135 sampai 7150. Berikutnya di 7200 sampai 7225 atau 7250. Advice-nya buy on weakness. Untuk stock pick kita hari ini pilihan pertama dari Astra Agro Lestari AALI yang rekomendasinya buy on weakness dengan targetnya 8825 sampai 8950. Berikutnya 9000, kemudian 9150 sampai 9200. Sementara untuk stop loss-nya di 8250. Yang kedua dari Barito Pacific, spekulatif buy hari ini dengan targetnya 865, 880, berikutnya 900. Stop loss-nya di 790. Oke, yang berikutnya S Hardware HS dengan advice-nya spekulatif buy dengan targetnya 700 atau 750, sementara untuk stop loss-nya di 610. Yang keempat Mayora Indah buy on break, targetnya 1940 sampai 1950 atau 1970. Stop loss-nya di 1770. Dan yang terakhir itu dari Integra Indo Cabinet Wood, spekulatif buy dengan targetnya 540, 550 atau 590 sampai 600. Sementara untuk stop loss-nya di 492. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.